Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 Maret 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Menaikkan syukur kami sebab Tuhan sangat baik, amat baik bagi kami. Saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah lawatan kuasa Allah terjadi atas kami, sehingga setiap firman yang kami dengar dan renungkan akan merema dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat 9 dan kitab Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan dari Puji dan Janji firman Tuhan bagi kita. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Palmarum pada saat ini saya memberikan judul atas firman Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berbicara tentang raja, raja adalah seseorang yang memiliki kuasa. Raja adalah seseorang yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan bersama dengan rakyatnya. Kemudian raja adalah seorang penguasa, pemimpin tertinggi. Siapa yang menjadi raja, dialah yang akan memiliki otoritas di dalam kehidupan bersama-sama dengan rakyatnya. Jadi luar biasa ketika seseorang menjadi raja, memiliki jabatan, kuasa, bahkan otoritas dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang seorang raja. Siapakah yang menjadi raja dalam hidup saudara, Bapak Ibu dan saya? Apakah yang menjadi raja dalam kehidupan keluarga kita adalah suami atau istri, atau mungkin anak-anak yang menjadi raja dalam kehidupan kita berkeluarga, atau dalam kehidupan pribadi kita? Siapa yang menjadi raja? Siapa yang menguasai? Siapa yang memimpin hidup kita? Ego kita, ambisi, ataukah Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam teks firman Tuhan kita membaca dan merenungkan bahwa Sakaria sedang menyampaikan nubuatan tentang kedatangan seorang raja yang akan memerintah dalam kehidupan umatnya. Dalam bagian ini Sakaria sedang menyampaikan bahwa Sang Mesias akan datang sebagai raja untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memerintah sebagai raja dalam kehidupan manusia. Dalam bagian ini ia menyampaikan ia akan mendirikan kerajaannya, menaklukkan semua musuhnya dan memerintah atas seluruh bumi. Ia akan disembah oleh segala bangsa. Ini menjadi nubuatan yang disampaikan oleh Sakaria pada waktu itu. Dan apa yang dinubuatkan oleh Sakaria ternyata telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias. Ia telah datang mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa, yang mau percaya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan musuhnya, yaitu si iblis, melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Kemudian ia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Demikianlah perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan umat.
Orang yang percaya kepadanya oleh Yohanes dalam kitab Wahyu disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah dimeteraikan menjadi milik Kristus. Orang-orang yang menyembah dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya, maka akan mengalami persekutuan yang sangat indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama Kristus akan tertulis di dahi mereka. Artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan terus-menerus mengingat, menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia hanya akan memikirkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupannya, yang memerintah, yang memimpin, dan yang berotoritas dalam hidupnya. Selain itu dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa mereka yang percaya kepada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja akan menjadi berkat dan terang bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mengucap syukur bahwa oleh pemilihan Tuhan Allah sendiri kepada kita, saat ini kita telah menjadi hamba-hamba Kristus yang menerima keselamatan di dalam iman kepada Dia. Sebagai hamba-hamba yang telah ditebus dan diselamatkan, maka mari kita mau tunduk dalam pimpinan Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Dia saja ya menjadi Raja dalam hidup kita, yang membimbing, yang menuntun, yang berkuasa atas hidup kita. Sebab ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di situ kita akan mengalami pemulihan, keselamatan, dan pertolongan. Tuhan Yesus yang sudah datang bagi kita, bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput kita untuk menerima kemuliaan yang kekal. Oleh karena itu, selama kesempatan ini masih ada di dalam kehidupan kita, mari kita meninggikan Kristus dalam kehidupan kita. Mari menjadikan Dia saja sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita, dan teruslah kita menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan beriman kita mengikut Dia. Sembah dan muliakan Kristus saja, sebab Dialah Kristus Tuhan, Sang Raja kita sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada Raja yang lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang patut disembah, dimuliakan, yang patut kita pribadi tunduk kepada otoritas dan kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di situ kita akan menerima kebahagiaan dan sukacita yang besar. Selamat menjadikan Yesus Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan yang memimpin, menuntun, dan menguasai seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pada saat ini, sebab Tuhan telah berfirman bagi kami bahwa sungguh Engkaulah Tuhan, Sang Raja kami, yang patut dan layak untuk memerintah kehidupan kami. Sebab dalam pemerintahan Allah, kami akan menemukan pertolongan dan keselamatan kami. Sebab jika Tuhan berkuasa dalam hidup kami, maka kami akan aman dalam perlindungan kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah Tuhan yang meraja di dalam hati kami, dan mampukan kami untuk tunduk dan taat pada pimpinan dan otoritas Allah. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan biarlah berkat Tuhan mengalir atas kami masing-masing. Ini doa kami ya Allah, kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini. Selamat menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.